Beberapa hari kemudian jasad Caroline ditemukan. Mereka dapat mengenali Caroline dari bekas luka bakar yang dibuat sang orang tua di punggung kedua saudari. Begitu Thomas mendengar berita ini, dengan jijik ia pergi meninggalkan Madeline. Hidup gadis itu hancur sudah, setelah merenungi semua perbuatannya. Madeline gantung diri. Sekarang aku tahu bahwa Caroline adalah sosok yang selalu tersenyum, yang bisa berbicara dan meniru orang lain, sedangkan sosok satunya yang mengerikan itu adalah Madeline. Jadi pada titik ini, aku bertanya pada diri sendiri, apakah benar begitu? Apakah mereka hantu yang meneror keluarga ini? Tidak, tidak seperti itu. Isi diari berlanjut menceritakan kejadian berikutnya. Satu generasi kemudian, keluarga tersebut kembali dikaruniai seorang bayi cantik bernama Laura. Seiring pertumbuhannya, mereka dapat melihat bahwa Laura sangat mirip dengan Madeline dan Caroline. Lambat laun keluarga itu mulai melihat penampakan-penampakan yang diiringi peristiwa ganjil. Penulis diari itu juga menjelaskan bahwa ia tak tahu pasti tentang apa asal-muasal dari persinggungan, namun yang mereka tahu persinggungan itu selalu terjadi saat emosi si anak sedang bergejolak. Aku takkan menerangkan semua isi diari karena terlalu panjang. Diari itu juga menuturkan sejumlah peristiwa dari beberapa putri yang terlahir di keluarga ini mengalami pola serupa. Mereka mirip dengan Madeline dan Caroline serta kejadian aneh yang terjadi di sekitar mereka. Semakin jauh kubaca diari itu, tampak bahwa pengetahuan penulis tentang si makhluk kian meningkat. Semua kasus berakhir dengan beralihnya kontrol penuh tubuh si anak oleh dua saudari dan anak itu menghilang. Seiring tahun, keluarga tersebut mendapati fakta bahwa simbol bentuk luka bakar asli yang dibuat oleh orang tua dua saudari dapat digunakan untuk menyegel benda-benda penting dari jangkauan dua saudari. Namun, simbol ini tak berfungsi jika diterapkan pada manusia. Alur catatan tersebut terus berlanjut menjelaskan tentang dua saudari hingga aku sampai pada beberapa lembar terakhir halaman diari, yang tulisannya menyerupai tulisan nenek buyut Natalie. Setidaknya itulah dugaanku. Ternyata, nenek buyut Natalie adalah seorang dokter saraf. Ia berteori bahwa dua saudari adalah bagian dari kepribadian si anak semang, yang mana menyebabkan dua saudari sukar untuk dimusnahkan. Mereka menaungi alam pikiran si anak semang. Ini artinya sebagian diri Natalie adalah dua saudari. Nenek buyut Natalie mengklaim bahwa ini bukan kesalahan Natalie. Dua saudari mampu berkomunikasi dengannya tanpa Natalie ketahui. Natalie sendiri sebenarnya sadar akan keberadaan dua saudari, hanya saja ia tak sepenuhnya paham akan apa yang terjadi di sekitarnya. Aku membalik halaman terakhir dan berharap akan sebuah solusi di sana, tapi aku sungguh kecewa. Luar biasa, kata-kata terakhir diari itu berbunyi, dua saudari adalah si anak semang itu sendiri. Mereka adalah bagian darinya. Dalam setiap kasus yang pernah terjadi sebelumnya, selalu berakhir dengan direbutnya kendali penuh tubuh si anak semang oleh si makhluk, yang disusul dengan tewasnya orang-orang terdekat si anak semang. Kemudian si anak semang akan menghilang bak ditelan bumi. Dua saudari ini adalah makhluk yang menyerap gejolak emosi. Kami sudah mencoba, namun memusnahkan si anak semang tetap tak dapat memutus mata rantainya. Dua saudari akan datang memburuku karena mereka tahu aku memiliki diari ini. Kusembunyikan diari ini dengan simbol yang tertera. Kepada siapapun yang menemukan diari ini, aku minta maaf. Aku tercekat. Begini saja, mana solusinya? Inikah mengapa Natalie terus mendampingiku sedekat mungkin? Apakah ia sudah tahu bahwa dua saudari akan segera menguasai tubuhnya? Bagaimana ia menyelamatkanku hari itu? Apakah ia sudah berhadapan langsung dengan dua saudari? Kututup diari itu, kurasakan jantungku berdegup kencang. Aku tak boleh kehilangan Natalie. Dia adalah duniaku. Dia segalanya bagiku. Saat ku menoleh, ternyata hari sudah petang. Tanpa terasa hampir seharian aku membaca diari itu. Aku berkendara pulang ke rumah, tak tahu harus bagaimana. Akhirnya kuputuskan untuk berbicara langsung pada Natalie tentang diari itu walaupun sepertinya ini bukan ide yang bagus. Tapi apakah aku pilihan lain? Sesampainya di rumah, Natalie berlari dan memelukku. Aku pun meminta maaf karena pulang terlambat. Kami makan malam bersama dan setelahnya Natalie mengajakku untuk sejenak memandangi bintang gemintang, mengingat semua hal tak wajar yang telah terjadi. Dengan senang hati aku mengabulkan permintaan Natalie untuk melakukan sesuatu yang normal seperti
memandang bintang bersamanya. Ingatkan kau dulu kita berdua sering naik ke atap gedung Fakultas Teknik Mesin untuk mengamati. Bintang, tanya Natalie menengok ke arahku. Ya, dan aku masih kukuh dengan apa yang kukatakan waktu itu. Aku tak perlu memandangi Bintang karena menurutku matamu lebih indah dari mereka semua sayang. Jawabku, aku sangat mencintaimu, sedari dulu aku sudah tahu perasaanku. Ucap Natalie yang mulai berlinang air mata. Kupeluk erat tubuhnya, aku yakin Natalie tengah menyembunyikan sesuatu. Malam itu kami pergi tidur. Sedangkan aku membulatkan tekad untuk menjelaskan semua pada Natalie esok pagi. Pukul 2.45 dini hari aku terbangun oleh kecupan lembut Natalie di dahiku. Aku berpura-pura masih tidur tatkala Natalie beranjak turun ke lantai bawah. Diam-diam aku mengikutinya. Lalu, aku melihat ia menenteng sebuah koper dan berjalan menuju pintu depan. Natalie, sayang, apa yang kau lakukan? Seruku. Ia berbalik, air mata berlinang di wajahnya. Aku harus pergi. Maaf, aku harus pergi. Biarkan aku tak melepaskannya. Aku sudah melalui semua hal gila ini demi dia. Natalie, aku sudah tahu semuanya, kataku menjelaskan. Namun ia terus sibuk mengawasi jam. Tidak, kau tak tahu. Aku sudah meminta mereka. Aku bilang mereka boleh mendapatkanku tapi mereka harus membiarkanmu hidup sentaknya. Kini, aku benar-benar cemas. Natalie, apa yang sudah kau lakukan? Bagaimana kau bisa mengeluarkanku dari rumah itu? Natalie, jujurlah padaku, untuk sekali ini, percayalah padaku. Ia jatuh terduduk di lantai. Aku memohon pada mereka untuk meninggalkanmu sendiri dan membawaku sebagai gantinya. Telah sekian lama aku melawan mereka, berusaha menjauhkan mereka, namun sekarang aku tak tahu siapa yang menguasai tubuhku. Mereka setuju, mereka akan membiarkanmu jika aku berhenti melawan. Namun sudah terlambat sekarang, aku sudah tak mampu melawan mereka di dalam pikiranku. Aku sudah memberikan kuasa penuh atas tubuhku. Lari, 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 dari nada suara kata-kata terakhirnya itu terdengar getaran aneh. Lari, jerit Natalie mendongakkan wajah, matanya menghitam, kepalanya mulai miring ke samping, segaris seringai mulai terbentuk di bibirnya. Jam di dinding di belakangnya menunjukkan pukul 3 dini hari. Yang menyusul kemudian mungkin merupakan tindakan tergila yang pernah kulakukan. Tetapi, dalam beberapa bulan yang singkat ini, aku sudah menjadi lebih berani dari sebelumnya. Tatkala ia bangkit berdiri, aku menyerbu ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Aku tahu kau di sana. Sayang, aku tahu kau telah melindungiku selama ini. Kau adalah penyelamatku. Sekarang, giliranku untuk menyelamatkanmu. Sekarang aku yang akan melindungimu. Kembalilah padaku, Natalie. Kembalilah sekarang, kau lebih kuat dari mereka. Lawan mereka, lawanlah mereka demi aku, lawanlah demi kita berdua. Aku mencintaimu, aku tak dapat hidup tanpamu. Kudekap dia, mataku terpejam. Ingatlah bintang-bintang, ingatlah saat kita berdua memandang mereka tadi malam. Ingatlah, bagaimana kita memandang mereka bertahun-tahun lalu. Bagiku matamu bersinar lebih terang dari pada bintang-bintang di langit. Pada momen yang dipenuhi gejolak adrenalin itu, aku terus berbicara tentang kenangan-kenangan. Bahagia kami hingga kurasakan air mata berjatuhan membasahi pundakku. Aku pun akhirnya berani melepaskan pelukanku, dan kulihat Nataliku yang asli telah kembali. Mata hijaunya yang berkaca-kaca bersinar terang. Aku sungguh menyesal, ucapnya sembari kupeluk ia erat-erat. Untuk beberapa lama, setelah semua yang kami alami, aku menyadari bahwa aku begitu takut pada dunia. Aku takut pada monster-monster dalam hayalanku dan orang yang selalu kuanggap dapat melindungiku. Hanyalah Natalie. Padahal sebenarnya selama ini Natalie tengah berjuang melawan sesuatu yang lebih mengerikan. Dialah yang lebih membutuhkan perlindunganku, dan kini akhirnya aku mengerti bahwa aku harus berjuang keras untuk melindungi seseorang yang sangat berharga. Bagiku, aku yakin saat Natalie kehilangan kendali tubuhnya oleh dua saudari, mereka menjadi lemah. Kadang pula aku berpikir mungkin dua saudari terperangkap di dalam diri Natalie, mungkin mereka berusaha untuk bebas. Hidup takkan lagi terasa normal, namun aku tak peduli. Selama aku bersama Natalie, semuanya akan baik-baik saja. Sudah seminggu berlalu dan keadaan mulai kembali seperti sedia kala. Meski kadang, aku terbangun di tengah malam dan saat menoleh pada Natalie, kulihat sepasang mata hitam pekat itu mendelik padaku. Kalau sudah begitu, akan
Kugenggam erat tangannya, lalu dalam sekejap, kedua mata hijaunya kembali lagi, lebih terang dari sebelumnya.